Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Daniel Afrod, NIM 2304 dan 1 lima. Di sini saya akan mempraktekkan menjalankan shift dan router. Nah, di sini ada topologi yang akan saya bangun, yaitu dengan router PCA, C1, router 1 dan PCB. Di sini juga ada tabel pengalamatan untuk router 1, C1, PCA dan PCB-nya. Berarti tujuan dari praktik ini adalah tujuan yang satu, tetap topologi dan inisiasi perangkat. Yang kedua, mengkonfigurasi perangkat dengan konektivitas. Yang ketiga, mendapatkan informasi perangkat. Ini atas skenario. Terus ini juga ada catatan router yang digunakan adalah Cisco 4.1 dengan Cisco IS XE release 16.9.4 atau Universal K9. Switch yang digunakan adalah Cisco Catalyst 2960S dengan Cisco IS release 16.2. Untuk total switch dan versi Cisco iOS lain dapat digunakan. Pastikan switch dan router telah dihapus konfigurasinya sehingga tidak ada setup konfigurasi. Penyaran mutasi seperti itu dilakukan. Nah, ini tipe default biasanya yang digunakan oleh system base atau SDM. Tidak ada kapabilitas IPv6 address. Pastikan bahwa SDM menggunakan template dual IPv4 dan IPv6 atau LAN based routing. Baik, kita lanjut saja ke Cisco-nya. Kita masuk ke Cisco, kita ambil router dan switch 1 terlebih dahulu. Nah, kita tunggu sebentar saat masuk ke VLI nya. Nah, setelah seperti ini kita enter saja, terus kita munculkan ke SDM nya. SDM aplikasi. Baik, kita lanjut untuk masuk ke Cisco-nya. Di sini juga ada switch switch 1. Nah, sekarang kita masuk ke jadinya, kita saja kita menekan masuk ke konfig, terus kita setting dual IPv4 dan IPv6 untuk sekian dual IPv6 IPv4 dan IPv6 default. Nah, jika sudah seperti ini, kita end saja atau kita reload saja. Kita end, kita reload. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah. Nah, jika sudah, kita akan melakukan cek topologi dari inisiasi perangkat. Untuk angka 1, pastikan jaringan mengikuti topologi. Namanya kita ganti di A dan di 1. Nah, jika sudah, kita ambilkan kabel, yaitu kabel power strip and slot. Nah, jadi kalau ini record. Setelah bukan pembagian, kita juga membutuhkan kabel konsol untuk mengaktifkan lokasi Cisco aja sudah via port konsol. Mungkin di sini itu kita tampilkan ada kabel konsol. Di sini kita pakai kabel konsol dari PCA ke konsol. Nah, ini. Nah, setelah kita sudah menyambungkan kabel konsol dari PCA ke router 1, nah, untuk selanjutnya yaitu kita mengkonfigurasikan perangkat dengan segala konektivitas. Maka jadi berikan informasi IP statik ke interface PC. Ini berdasarkan IP address secretness dan default gateway pada PCA dan PCB. Seperti itu, kita berikan dulu IP pada PCA seperti pada tabel pengalamatan di sini. IP
ya. Oke ya. Nah, setelah kita sudah menemukan frekuensi dari PCA dan motor satu, maka selanjutnya yaitu kita mengkonfigurasi perangkat dan memastikan konektivitas. Untuk langkah satu, berikan informasi IP statik ke interface PC, konfigurasikan IP address, subnet mask, dan gateway pada PCA dan PCB. Nah, sini kita konfigurasikan dulu IP-nya. Untuk IPv4-nya itu ada di sini. Ini IPv4-nya. Kita masukkan di pos mobil, ini kan 168.1.1. Nah, untuk IPv6-nya ada terus default gateway-nya FT. Nah, bisa kalau ini kita kembali ke isi yang B, kita konfigurasikan lagi semua tanggapan tiga. Untuk dapat gateway-nya default. Untuk yang di namanya sorry ini 168.1.1. Nah, ini pada ini jadi salah penempatan. Untuk default gateway-nya pasti ini. Setelah itu kita ping PCB tadi adalah command from PCA. Kita coba ping titik 158. Kita tunggu sebentar untuk pingnya. Nah, kita sudah di ping, ini hasilnya dari request semua PO. Jadi mengapa ping tidak berhasil, karena dari PCA sampai PCB itu belum ada koneksinya atau belum tersambung satu sama lain. Jadi kita harus men-setting disatukan dan motor terlebih dahulu. Alasan kenapa tidak berhasil. Terus kita lanjut ke langkah satu, yaitu konfigurasikan router. Nah, di sini kita akan konfigurasi dari routernya. Oke. Yes. Nah, setelah kita mengkonfigurasikan pada ketua PC dan ping tidak berhasil, kita konfigurasikan dulu ke router terlebih dahulu. Dari JLI juga bisa. Banyak dulu. Terus kita terus konfigurasi matikan dan lockup untuk mencegah router menuju agenda yang dimasukkan dan ke nama host. Sini kita masuk ke IP domain lockup. Setelah itu aktifkan gas seperti kita ini ke gas. Setelah itu
itu kita oke. Terus login kita berikan sebagai password videonya dalam login. Kita aktifkan file videonya VDE 12 terus login. Oke. Setelah itu kita exit saja. Terus ya, lakukan SVC terhadap password plain text. Setelah itu buatlah satu banner, kemudian siapa saja harus berangkat kita saja atas kedua perbuatan terlarang. Kita bikin banner di yes. Oke, kita auto di nah itu harus dialihkan atau dialihkan dengan kecepatan. Setelah kita membuat satu banner yang memiliki siapa saja yang masih berangkat saat terbuka clara, ini kita konfigurasi kita dua interface pada router. Ini suksesnya yes. Terus kedua ini nah setelah itu kita lakukan interface yang kedua ini terus ini kita pilih satu terus bisa satu nah terus setelah kita mengatur ini kita lihat batasnya. Nah ini kita hijau artinya sudah bisa disambung. Kita definisi terusan sekarang itu ke dirinya terus kita connect. Oh salah. Oke. Itu nah setelah itu kita bikin yang terhubungkan di 0.0 terus nah terus setelah itu kita cacat terus nah situ kita IPv6 ini guys routing
ini. Setelah itu kita isi lagi kan itu seperti ini. Simpan running konfigurasi ini ke setup. Setelah itu simpan running konfigurasi ini ke file setup konfigurasi running oh ini terus kita oh ternyata kurang copy ini klik config. Nah, itu dimension bagian standar config yaitu oke. Setelah itu set jam pada router pakai itu ini terus kita off. Ini kita mengambil jam atau jam pada konfigurasinya. Nah setelah kita berhasil mengatur set jam pada routernya seperti ini, kita set dulu jamnya, terus setelah kita set jamnya kita set tanggal atau harinya dan bulan kemudian tahunnya. Setelah itu setelah sejam itu ping PCB dari jendela Command Prompt pada PC A. Nah setelah itu kita akan ping pada PCB melalui PC A. Ping 92 kita tunggu sebentar untuk pingnya. Nah ini untuk yang pertama terjadi RTO karena sedang mencari datanya. Kita lagi masih muncul kita lihat sebuah datanya. Ping berhasil karena kita sudah melakukan setting pada switch dan routernya tersambung dengan satu koneksi yang sama. Ya ada beberapa ketinggalan, yaitu belum memasukkan hostname pada routernya. Nah udah ke dulu terus bikin hostname yang satu dulu. Nah kita hostname R1. Nah kalau sudah seperti ini berarti tandanya sudah kita beri nama hostname. Nah setelah memberi hostname atau router, untuk langkah selanjutnya yaitu konfigurasikan switch. Nah, maka ini Anda akan menggunakan hostname intervalen 1 dan aktifnya. Masuklah ke konsol dari switch dan ini bukan modus privilege access. Kita pindah dulu kabel konsolnya ke switch. Kita lewat terminal aja, gampang. Kita bikin. Nah setelah itu kita bikin hostname dari switchnya 1, terus kita bikin domain lookup, terus nanti terus nama perangkat sudah, kemudian yang sudah aplikasi VLAN interface, konfigurasikan default gateway untuk default gateway untuk switch S1. Di sini
Setelah interface satu, kita masukkan IP address ke switchnya. Kita ke pengalamatan 192.168.1.2 192.168.2. kita pilih juga subnetnya. Nah, jika sudah, kita no SH, terus setelah itu ini terus untuk satu umpan running dilakukan ke IP default nya juga. Nah, bikin IP default gateway nya tadi 19.2.1 salah, sebentar yang saya maaf data salah ini ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, kita exit saja. Setelah itu nah, kita simpan tadi konfigurasinya ini ke file startup atau konfigurasinya ya posisi ini apa ini config terus startup config. Setelah itu angka 4 pastikan konektivitas end to end dari PCA dan PCB. Semakin input berhasil. PCA ping PCB. Kita coba apakah berhasil ketika kita melakukan ping pada PCB. Nah, di sini sudah berhasil. Terus dari S1 ping PCB. Nah, setelah kita melakukan ping dari PCA ke PCB, kita coba untuk ping dari switch ke PCB. Nah, kita ping 2.168.0. Operasi. Nah, ketika ada hasil begini, akhirnya itu sudah sukses untuk ngeping dari switch 1 ke PCB. Untuk selanjutnya ketika mendapatkan informasi perangkat, dan ketika Anda akan menggunakan Windows untuk mengambil informasi interface dan routing pada router dan switch. Untuk angka 1, tampilkan tabel routing pada router, gunakan Windows IP route pada router S1 untuk mendapatkan berikut. Oke, kita lihat informasi dari router 1. Nah, jika sudah menampilkan show IP route seperti ini, itu ada pertanyaan kode apa yang digunakan dalam tabel routing untuk mengindikasikan suatu jaringan yang terkoneksi secara langsung. Ada kode C sama kode L. Nah, untuk kode C ini berarti connected sama kode L ini juga, cuma sebetulnya kode L ini terkoneksi dengan lokal atau terhubung ke dirinya sendiri. Terus untuk yang C kedua ini juga sama, cuma diasosiasikan berbeda interface. Untuk yang kedua yaitu berapa banyak entry root yang dikodekan dengan kode C dalam tabel routing. Di sini kita lihat ada 2. Terus dari sini terus apa diasosiasikan ke rute berkode C. Nah, untuk yang pertama yaitu ada interface gigabit Ethernet 0/0/1. Terus yang kedua juga ada interface gigabit Ethernet 0/0/1. Terus yang kedua ini tampilkan informasi interface pada router 1 gunakan perintah show IP interface G01.
show IP interface G001. Nah, seperti ini sudah tampil. Terus ada pertanyaan, apa status operasional dari interface G001? Untuk apa interface operasionalnya yaitu gigabit Ethernet is up atau LAN protokol is up, itu artinya connected atau tersambung. Terus yang kedua, alamat media akses kontrol atau MAC dari interface G001? Untuk alamatnya yaitu di sini. eh, di langkah kedua ini yaitu gunakan perintah show IP interface G0/0/1 itu yang berikut. Di sini sudah saya buka show interface-nya. Terus pertanyaan, apa status operasional dari interface G0/1? Yaitu gigabit Ethernet 001 is up, line protokol is up atau koneksi yaitu tersambung dari internetnya. Terus alamat media akses kontrol atau MAC interface dari G001 yaitu yang ini 00.097A9 BP09, itu adalah MAC address-nya. Terus bagaimana internet address ditampilkan dalam perintah ini? Internet address-nya itu seperti ini, 192.168.1.1.4. Untuk langkah 3, tampilkan daftar rangkuman interface pada router dan interface. Untuk yang kedua yaitu untuk operasi IPv6, masukkan perintah show IPv6 interface. Nah, terus langkah ketiga, tampilkan daftar interface. Nah, untuk yang pertama, masukkan perintah show IP interface brief pada R1. Show IP interface brief. Nah, untuk tampilan interface-nya seperti ini, yang tersambung yang sudah dikonfigurasikan. Yang kedua, untuk melihat informasi interface IPv6, masukkan perintah show IPv6 interface brief R1. Untuk melihat informasi perintah. Nah, seperti ini setelahnya. Terus yang ketiga, masukkan perintah show IP interface brief pada S1. S1 masukkan juga. Nah, untuk interface dari switch 1 seperti ini. Terus ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan, jika interface 001 diperlihatkan administrator dari perintah konfigurasi interface apa yang harus digunakan untuk menjadikannya app. Perintah digunakan yaitu menggunakan no shutdown atau no SH, itu untuk mengaktifkan konfigurasi akan menjadikannya aktif atau app. Jadi yang kedua, apa yang terjadi jika Anda salah mengkonfigurasikan interface 001 pada router tersebut dengan IP address 192.168.1.2. Yang terjadi yaitu PCA dengan PCB dan yang lain itu tidak akan tersambung. Jadi dari awal untuk ping ke PCA ke PCB itu tidak akan bisa, maka akan terjadi request timeout yang berulang-ulang. Setiap kali kita ping PCB dari PCA itu akan terjadi request timeout. Nah, ini adalah tabel rangkuman dari interface routernya. Cukup sekian dari saya, Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.